Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa berkumpul lagi dan bertemu di acara AI Talks. Hari ini kita membahas satu topik yang sangat istimewa karena ini adalah uh, masa depan bagi gereja, masa depan bagi pelayanan, masa depan bagi kekristenan ya, yaitu suku digital. Bapak Ibu mungkin ada sebagian yang sudah mengenal istilah suku digital, tapi mungkin ada sebagian yang belum. Saudara, istilah suku digital ini kita memakainya di dalam bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Inggris kadang disebutnya sebagai digital natives ya. Kalau istilah itu sudah lama sudah dipakai, kira-kira tahun 2000-an sudah dipakai ya, digital native. Tetapi ada juga yang disebut sebagai digital tribes. Nah, ini belum terlalu lama yang lalu gitu dipakai istilah itu di dalam bahasa Inggris, dan di dalam bahasa Indonesia kami melihat itu menjadi satu kepentingan yang luar biasa, yaitu suku digital. Ya, ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu Pak Max. Apa? Kenapa kita memilih AI dan suku digital sekarang? Karena minggu ini kita merayakan Hari Anak Nasional, Pak. Yang ini? Iya, Hari Anak Nasional Indonesia. Ini merupakan satu hal yang istimewa kalau Indonesia bisa memberi khusus dalam satu tahun hari kita merayakan atau memberikan Tapi bukan perhatian. hari ini, itu tanggal 23, itu minggu Ya. depan, tapi kadang-kadang AI Talks minggu depan Betul. akan dirayakan Ya, sekarang. jadi ini menyambut Pak, supaya nanti pada Hari Anak Nasional kita mengerti betul kenapa kita merayakan hari ini. Mereka sedang mengawalkan dan lebih daripada itu mempersiapkan bagaimana dan seperti apa dak hanya generasi masa depan, anak muda, tetapi ternyata suku digital. Dan tujuan harapan untuk hari ini adalah untuk generasi muda itu, anak-anak, and berikut akan bisa menggunakan AI bagi kemuliaan Tuhan. Ya, tapi pagi ini yang anak-anak generasi AI atau generasi digital tidak hadir Pak, karena mereka semua ada di sekolah. Yes, hari ini baru semua kembali ke sekolah, berarti hanya akan ada tua-tua. Saya harap ini sesuatu yang akan berguna tak hanya untuk mereka, tetapi untuk keluarga, gereja, dan pelayanannya. Karena yang memimpin anak-anak generasi Z atau generasi suku digital ini adalah orang-orang tua, guru-guru, pendeta, pemimpin pemuda, dan juga aktivis. Saya kira ini menjadi sangat penting sekali gitu ya, karena anak-anak suku digital ini perlu mendapat perhatian dari orang dewasa, terkhusus juga bahkan institusi seperti gereja, yayasan, dan beberapa institusi lain yang seharusnya memberikan perhatian yang cukup untuk mereka. Tadi tujuan sudah jelas untuk bagaimana ini dalam rangkai AI for God, lebih lagi suku digital itu omong tentang masa depan. So, agenda hari ini adalah kita akan membahas lebih dahulu apa dan siapa suku digital. Nanti Ibu Evi akan memberikan penjelasan lebih banyak lagi tentang hal ini supaya kita ngeh gitu ya, supaya kita mengerti latar belakang kenapa ini sangat penting gitu ya. Kemudian kita akan melihat paralelnya di dalam Alkitab Pak, antara suku digital dan Daniel. Nah, nanti kita akan melihat lebih jauh lagi. Lalu pertanyaan bagi kita semuanya, bagaimana gereja merespons? Saya melihat gereja masih santai-santai nih, melihat suku digital. Hanya mengeluh saja. Bukan santai-santai, tetapi kalau suku digital ada di sana, mereka kemungkinan sedang lihat di arah yang beda. Masa sih Pak? Iya. Saya harap tidak. Tapi ya, memang gereja kurang berani dan kurang merasa mungkin tidak terlalu ngeh gitu kepentingan yang besar ini. Kemudian yang keempat, dampak AI bagi suku digital, karena sekarang pemakaian suku digital adalah pemakai AI yang terbanyak, yang paling cepat dan paling urgent saat ini ya. Kemudian refleksi, gimana kita akan mengambil langkah setelah melihat ini semua. Karena ada 80-an plus slides, akan harus mulai dan ayo cepat-cepat. So, silakan. Oke, di dalam konteks dunia misi, jadi kita memakai kata suku digital ini dalam konteks dunia misi ya. Di dalam dunia misi itu kita kenal ada
namanya suku terabaikan, yaitu suku yang belum terjangkau oleh Injil. Bukan terabaikan maksudnya tidak diperhatikan, tetapi yang belum terjangkau oleh Injil. Nah, pada era digital ini ada kelompok masyarakat yang lahir bersama internet, dibesarkan dengan gawai menyerap informasi dari layar dan benar-benar hidup di media sosial. Mereka ini disebut suku digital. Karena banyak dari mereka walaupun bersimpang siur di hidup di dunia internet, mereka belum dijangkau oleh Injil. Nah, ini yang kita akan perjuangkan. Ya, dan ada yang mungkin akan bilang frase atau kata suku digital tidak tepat. Dan ada yang mungkin tak terlalu suka, tetapi untuk paling gampang dan tak harus ada kalimat panjang-panjang, suku digital itu akan kami lihat bersama omong tentang orang yang beda daripada umur saya atau Anda. Nah, ini kita akan dengar banyak dari Ibu Evi, ya. Nah, saudara, suku digital ini tadi sudah saya sampaikan ya, masyarakat, kelompok masyarakat yang paling cepat dan paling banyak terpapar dengan dunia AI. Karena itu kita akan mengenal lebih jauh tentang dunia suku digital. Saya persilakan Ibu Evi.